Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baby student, welcome to English class. Yeah, maybe student, how are you today? Yes, I do hope all of you are fine and still close to our Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yeah, my beloved students, to start our activity today, let's say our prayers. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Okay, my beloved student, before we start our lesson, let's say our prayers. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah bersama-sama kita berdoa dengan membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Okay, my beloved student, we still in chapter 2, bab kedua. Kita masih berada di bab kedua. And the title is This is me. Inilah jati diri saya. Ya, anak-anakku semua, Mem harap I do hope all of you focus, serious, and still in your book. Please open your book in page 25. Silakan dibuka bukunya halaman ke-25. Tapi sebelum kita lanjut, before we continue our lesson today, I would like to give you information about learning purposes. Ya, tujuan pembelajarannya yakni peserta didik dapat melakukan komunikasi lisan dan tulis untuk menginformasikan jati dirinya dengan pendek dan sederhana, termasuk nama, asal, alamat, kesenangan, dan anggota keluarganya kepada orang lain. And the second is, peserta didik dapat meningkatkan kecerdasan sosial, menjadi lebih mengenal diri dan keluarganya, saling mengenal satu dengan lainnya. And the third is, peserta didik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan perhatian kepada orang lain. Nah, itulah 3 poin yang merupakan tujuan pembelajaran kita pada bab kedua ini. Oke. Selanjutnya kita sudah masuk pada pembahasan
Our identities part 3, identitas kita atau identitas diri bagian ketiga. Oke, untuk lebih lanjut, let's check it out. Yes, today we are going to learn to ask and answer questions about our names, our origin, and our home address. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bertanya dan menjawab pertanyaan mengenai nama, asal, dan alamat rumah kita. Names, our origin, and our home address. Nama, asal, dan alamat rumah kita. Nah, sekarang kita perhatikan ya. We pay attention to conversation. Silakan perhatikan percakapan. Nah, di sini there are two people who are talking about their identities. Nah, yang pertama ada seorang guru yang bertanya ke muridnya. Apa sih pertanyaannya? Ya, ini sekarang kita baca sama-sama ya. What is your name? Nah, what is your name? Siapa namamu? Siapa namamu? Jawabannya, my name is Hasnida. My name is Hasnida. Nama saya adalah Hasnida. Nah, yang kedua, where are you from? Where are you from? Dari mana asalmu? Ya, ini pertanyaan tentang asal. Where are you from? Dari mana asalmu? Terus jawabannya, and the answer is, I am from West Sumatra. I am from West Sumatra. Saya berasal dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Jadi asalnya ya. Asalnya siapa? Ya, Hasnida. Kemudian pertanyaan ketiga, where do you live? Where do you live? Di manakah kamu tinggal? Di manakah kamu tinggal? Nah, ini pertanyaan ketiga ya, tentang alamatnya. Tentang alamat. Terus Hasnida menjawab. Hasnida's answer. Hasnida answers, I live in Padang, in Kampung Mutiara, on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Saya tinggal di Padang, di Kampung Mutiara, Jalan Kemangi. Lebih tepatnya, saya tinggal di Jalan Kemangi nomor 23. Ya, anak-anakku sekalian, tolong perhatikan pelajaran yang telah lalu, yakni penggunaan kata depan in, on, dan at. Ya, masih ingat ya? Nah, di sini kita masih menemukan penggunaan kata depan in, on, dan at dalam percakapan antara dua orang yang menanyakan alamat. Ya.
Yang pertama in, ini diletakkan sebelum kata kampung Mutiara, dan juga in diletakkan sebelum kata Padang, karena in yang ini menunjukkan lokasi yang sifatnya atau ruang lingkupnya masih luas. Nah, masih ingat ya penjelasan yang telah lalu. Kemudian on ini diletakkan sebelum nama jalan. Mengapa? Karena on ini menunjukkan suatu lokasi atau wilayah yang sedikit terperinci. Ciri-cirinya yakni dengan menunjukkan nama jalan. Jadi kata depan on lah yang digunakan. Kemudian ada kata depan at. Terakhir kita lihat kata depan at. Ini penggunaannya untuk menunjukkan lokasi yang sudah detail, yang sudah lengkap, sudah sangat terperinci. Ya, ciri-cirinya dengan menuliskan nomor rumah dan nama jalan. Nah, itu ciri-ciri dari penggunaan kata depan at. Oke. Ya. Tentunya anak-anakku sudah ingat kembali ya. Dan paham penggunaan kata depan in, on dan at. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita bahas tentang pertanyaan dan menjawab pertanyaan mengenai nama, asal, dan alamat rumah. Jadi ada 3 poin yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah nama, pertanyaan nama, yakni what is your name? Ya, nama dulu ya. Kemudian menjawabnya my name is Hasnida. Nah, pertanyaan kedua, where are you from? Dari mana asal kamu? Terus jawabannya, I am from West Sumatra. Saya berasal dari Sumatera Barat. Kemudian pertanyaan ketiga ya, where do you live? Di mana kamu tinggal? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Saya tinggal di, jawabannya ini ya, saya tinggal di Padang. Kita bahasa Inggriskan dulu ya. I live in Padang, in Kampung Mutiara, on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 pertanyaan dan ada 3 jawaban. Ya. Sekarang kita pindah ke contoh berikutnya. Next slide. Oke. Look at conversation. Look at the conversation. Nah, di sini masih ada 2 orang yang bercakap. There are 2 people who are talking about us and answer question about name, origin, and home address. Jadi ada 2 orang yang bercakap menggunakan pertanyaan dan bercakap tentang bertanya dan menjawab pertanyaan mengenai nama, asal, dan alamat rumah. Nah, kita mulai ya. And you, what is your name? Ya, ini gurunya yang bertanya. And you, dan kamu, what is your name? Siapa namamu?
Kemudian anaknya menjawab, muridnya menjawab, I am Max B. Ya, ini contoh cara menjawab bila kita ditanya tentang nama ya. Bila seseorang bertanya tentang nama, ini contohnya, jawabannya. I am Max, nama pendeknya dulu, kemudian nama panjangnya Max B. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, where are you from? Dari mana asalmu? Ya. Where are you from? Dari mana asalmu? I am from East Nusa Tenggara. I am from East Nusa Tenggara. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. I am from East Nusa Tenggara. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian lanjut pertanyaan ketiga, where do you live? Di mana kamu tinggal? Where do you live? Di mana kamu tinggal? I live in Kupang, in Kecamatan Angkasa, on Jalan Denpasar. Precisely, I live at 5 Jalan Denpasar. Nah, ini jawabannya ya. Nah, pertanyaannya, where do you live? Dari mana di mana kamu tinggal? Kemudian jawabannya, I live in Kupang. Saya tinggal di Kupang, di Kecamatan Angkasa, in Kecamatan Angkasa, on Jalan Denpasar, di Jalan Denpasar. Precisely, lebih tepatnya, I live, saya tinggal at 5 Jalan Denpasar. Jalan Denpasar nomor 5. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi gurunya menanyakan 3 hal kepada siswanya, yakni nama terlebih dahulu, kemudian asalnya, dan yang terakhir alamat rumahnya. Ini adalah contoh pertanyaan untuk menanyakan identitas kita. Kemudian cara menjawabnya juga seperti ini. Bila menanyakan nama, kita bisa menjawab dengan menyebutkan nama panggilan dulu, kemudian nama lengkap atau nama panjangnya. Nah, yang kedua, asal dari mana. Ya, seperti ini contohnya, East Nusa Tenggara. I am from East Nusa Tenggara. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir, alamat rumah. Where do you live? Alamatnya di mana? Di in Kupang, in Kecamatan Angkasa, on Jalan Denpasar. Precisely, I live at 5 Jalan Denpasar. Ya, jadi seperti itu ya pembahasan kita kali ini, yakni tentang bertanya dan menjawab pertanyaan mengenai nama, asal, dan alamat rumah kita. Mem harap kalian semua, anak-anakku semua, tahu bertanya dan menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Jadi mem harapkan seperti itu pada materi kita kali ini. Ya, ada hanya 3 saja pertanyaan yang kalian harus ketahui. 3 model pertanyaan mengenai jati diri, yakni pertanyaan tentang nama, tentang asal, dan tentang alamat rumah. Begitu juga dengan cara menjawabnya. Kalian juga harus tahu,
Yang pertama itu kita boleh menyebutkan dulu nama panggilan atau nama pendeknya, kemudian dilanjutkan dengan nama lengkap atau nama panjangnya, dan yang kedua asalnya dari mana. Ini seperti contoh. Kemudian yang terakhir adalah alamat rumahnya. Alamat rumah ini tetap harus menggunakan penggunaan in, on, dan at. Ya, penjelasan cara menjawabnya seperti itu. Oke, anak-anakku sekalian, I do hope all of you understand about the explanation. So we move to the next slide. Nah, ini adalah tugas perorangan 1. Tugas perorangan 1 yang kalian harus lakukan ialah answer the questions below based on your own identity. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan identitasmu sendiri. Ya, pertanyaannya, ya, coba lihat. Yang pertama, what is your name? Siapa namamu? Nah, silakan dijawab ya sesuai dengan nama kalian sendiri. Yang kedua, where are you from? Dari mana asalmu? Ya, asalnya sendiri ya. Nah, kemudian yang ketiga, where do you live? Di mana kamu tinggal atau alamat rumahmu? Ya. Di mana kamu tinggal atau alamat rumah kamu. Ini cara menjawabnya ini sama seperti contoh yang tadi, contoh percakapan yang kita sama-sama tadi baca. Seperti itu ya. Nah, caranya, namun yang berbeda yakni kalian harus menjawab sesuai dengan nama kalian masing-masing, asal kalian dan alamat kalian masing-masing. Ya, itu saja yang untuk tugas perorangan 1 ini. Kemudian kita beralih next. Ya, ini adalah tugas perorangan kedua, individual text 2. Yang harus kalian kerjakan ialah record your voice by reading the questions and answers about your name, origin, and address properly and correctly. Note: read the individual text 1. Rekam suara kamu dengan membacakan tanya jawab tentang nama, asal, dan alamat kamu sendiri dengan baik dan benar. Catatan: baca kembali tugas perorangan 1 yang tadi kalian sudah kerja, itu dibaca sambil merekam suaranya. Oke. Ya, silakan dikerja ya. Tugas kedua ini sebagai tugas keterampilan kalian. Dan tugas yang pertama tadi, tugas perorangan pertama tadi sebagai tugas penilaian, sebagai tugas untuk penilaian pengetahuan. Jadi ada 2, penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan. Oke. Yes. Before we close our meeting today, I would like to give you word of wisdom. Seperti biasa, kata-kata mutiara untuk kalian. Ya. Beautiful things happen in your life when you distance yourself from all the negative things. Beautiful things happen in your life when you distance yourself from all the negative things.
sesuatu yang indah di hidup kamu pasti akan terjadi saat kamu menghindari sesuatu yang negatif darimu. Nah, maksudnya bila kita mengerjakan sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang tidak yang terpuji, perbuatan terpuji, ya, pasti dalam hidup kita mengalami pasti dalam hidup kita merasa indah. Namun sebaliknya, bila kita melakukan pekerjaan yang negatif, yang tidak terpuji, tentunya banyak hal-hal negatif juga yang akan muncul dalam kehidupan kita. Misalnya bila kita sering marah, kita sering jengkel, kita sering menghina atau mengejek orang lain, tentu hal negatif juga akan kembali sama kita. Kita akan dijauhi, kita akan dimusuhi dan tidak dihargai oleh semua orang. Jadi lakukanlah hal-hal yang baik, yang terpuji agar hidup kalian menjadi indah. Ya, I think that's all. And before we close our meeting, please read closing prayer together. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdih, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.